Sejumlah negara tengah menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Indonesia selalu mengkampanyekan kegiatan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Laporan disampaikan Rini Herani. Kamu sendiri kan selain jadi anchor juga ibu nih, Cak. Ibu dari soalnya bayi lagi. Kekhawatiran kamu terhadap pandemi ini gimana sih, Cak? Sejumlah negara di Eropa kini tengah menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19. Mulai dari Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, serta Yunani. Otoritas di negara-negara tersebut mengambil langkah lockdown untuk menekan penyebaran virus corona ini. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengingatkan agar masyarakat Indonesia baik menggunakan masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, serta selalu mencuci tangan dengan sabun dan pemerintah juga kerap mengkampanyekan menjaga kesehatan, imunitas tubuh. Olahraga hingga berjemur di pagi hari disebut penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Penerapan ini juga harus tetap dijalankan dan 3M merupakan kontribusi masyarakat yang dilakukan pemerintah. Pemerintah dan masyarakat harus terus meningkatkan kolaborasinya untuk terus harus secara disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta menjauhi terus dijalankan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Ingat, dengan disiplin terhadap protokol kesehatan, maka kita tidak saja melindungi orang terdekat dari paparan COVID-19. Selain itu, kedisiplinan ini juga merupakan kontribusi masyarakat terhadap upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, pakar EPA harus tetap menegakkan aturan physical distancing untuk mencegah gelombang kedua pandemi virus corona. Hal itu dilakukan agar pemerintah tidak kebobolan menghadapi gelombang kedua pandemi. Adanya gelombang kedua serangan ini, sebagaimana semua pandemi, di dalam sejarah pandemi itu memiliki serangan yang tidak hanya satu tahap atau satu gelombang. Misalnya katakanlah di SARS yang di 2003 sekali, terutama di negara-negara yang layanan kesehatan masyarakatnya masih rendah. Kemudian di sejarah pandemi yang besar berikutnya, yang para ahli saat ini, Global Health Security, merasakan adanya kemiripan antara 18 dan 1920, memiliki gelombang kedua yang jauh lebih besar dampaknya daripada gelombang pertama akibat pengendoran dari upaya dan physical distancing itu. Wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, mencegah kita jatuh, tanam bergizi tiap hari. Tidur cukup itu pasti. Adanya prediksi gelombang kedua virus corona di tanah air semakin membuat kampanye penerapan protokol kesehatan terpanya melalui musik. Friska Clarissa, presenter salah satu stasiun televisi swasta, kepada Pro3 RRI mengatakan keikutsertaannya dalam mengkampanyekan Mars Aman, Iman dan Imun untuk mengajak masyarakat terus mentaati protokol kesehatan demi melawan virus corona. Friska, yang juga seorang ibu nat ketat, menerapkan protokol kesehatan. Pandemi karena angka penyebarannya juga kan kita lihat masih cukup tinggi per harinya. Ditambah lagi semakin lama, semakin banyak juga orang yang udah mulai longgar menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau aku sebagai seorang ibu, apalagi ada anak di rumah, ada bayi di ibunya, tentu tidak sebaik orang dewasa. Nah, itu jadi double kekhawatiran. Cuma yang aku pegang sampai saat ini adalah taat protokol kesehatan itu jadi kunci. Misalnya aku selama bekerja di luar rumah itu otomatis pakai masker. Bahkan kalau di sisi lain protokol di rumahku sendiri yang berlaku adalah selama ini memang kita tidak menerima orang untuk bertamu ataupun aku sebaliknya gitu selama masa pandemi ini. Ditambah lagi setiap keluar rumah, saat pulang ke rumah itu harus bersih-bersih sampai mandi, bersih semuanya. Ya itu sih bagian pencegahan. Karena kita tahu penyebaran virus ini juga kan random. Dengan adanya Mars Iman Aman Imun ini aku berharap bisa lebih, karena kan musik ini media yang lebih cair, bisa diterima banyak orang dengan cara yang lebih ringan, dengan cara yang lebih light. Apalagi hobiku juga nyanyi, jadi ini hindarin. Saat ini Indonesia memang sudah memiliki beberapa pencapaian penanganan COVID. Seperti pencapaian pada 5 November 2020 lalu, jumlah kasus aktif sebanyak 54.306 kasus atau 12,75%, lebih rendah dibanding 25,8%.
Sementara penambahan kasus positif sebanyak 4.065 kasus, sedangkan kasus sembuh berjumlah 357.142 kasus yang mana kasus sembuh dunia sebesar, sedangkan jumlah kasus meninggal kumulatif sebanyak 4 atau 3,4%, yang mana kasus meninggal dunia sebanyak 2,5%. Namun hal ini tidak boleh membuat seluruh masyarakat di Indonesia lengah dalam kehidupan sehari-hari.